Ulangan 21. Apabila seseorang didapati terbunuh, tergeletak di tanah yang telah diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu untuk memilikinya, dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka tua-tuamu dan para hakimmu harus keluar dan mengukur jarak ke kota-kota yang ada di sekitar orang yang terbunuh itu. Lalu, para tua-tua kota yang terdekat dengan orang yang terbunuh itu harus mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai untuk bekerja dan yang belum pernah ditarik oleh kuk. Para tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu turun ke suatu lembah yang terdapat aliran air dan yang belum pernah dibajak atau ditaburi. Dan mereka harus mematahkan leher lembu muda itu di sana, dekat aliran air itu. Para imam, anak-anak Lewi haruslah mendekat, karena Yahwe Elohimmu telah memilih mereka untuk melayani Dia dan untuk memberkati demi nama Yahwe. Dan melalui keputusan merekalah setiap perkara dan perselisihan akan diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan orang yang terbunuh itu harus mencuci tangan mereka di atas lembu betina muda yang lehernya dipatahkan di lembah dekat aliran air itu. Dan mereka harus menyatakan dan berkata, "Tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Ya Yahwe, sediakanlah pengampunan bagi umatmu Israel yang telah kau tebus, dan janganlah kau timpakan darah orang yang tidak bersalah di tengah-tengah umatmu Israel, dan darah itu akan menjadi pengampunan bagi mereka. Dan engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antaramu, karena dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Yahwe. Apabila engkau pergi ke dalam peperangan melawan musuh-musuhmu, dan Yahwe Elohimmu telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau telah membawa mereka sebagai tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang wanita yang cantik parasnya, lalu kamu ingin mengambilnya sebagai istri bagimu, maka engkau harus membawanya masuk ke dalam rumahmu. Dia harus mencukur rambutnya dan memotong kukunya, dan ia harus menanggalkan pakaian tawanannya dan harus tinggal di rumahmu untuk meratapi ayah dan ibunya selama sebulan. Sesudah itu engkau boleh menghampirinya sehingga dia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak menyukainya lagi, maka engkau harus membiarkan dia pergi sesuka hatinya, dan engkau tidak boleh menjualnya dengan bayaran uang. Engkau tidak boleh memperlakukan dia sebagai budak, karena engkau telah menghina dia. Apabila seorang pria memiliki dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan apabila anak sulung lahir dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu dia membagi warisan harta miliknya kepada anak-anaknya, dia tidak boleh memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, menggantikan anak dari istri yang dibenci yang merupakan anak sulung sesungguhnya. Sebaliknya, dia harus mengakui yang sulung dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala miliknya, karena dialah permulaan kekuatannya, dialah yang empunya hak kesulungan itu. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang keras kepala dan suka memberontak, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, yang meskipun mereka telah menghajarnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan mereka, maka ayah dan ibunya harus memegang dan membawanya kepada tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan mereka harus berkata kepada tua-tua kotanya, "Anak kami ini keras kepala dan suka memberontak. Dia tidak mau mendengar perkataan kami. Dia seorang yang rakus dan pemabuk." Maka semua orang sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai mati. Demikianlah engkau harus menghapuskan yang jahat dari antaramu, supaya semua orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati, dan dia dihukum mati, lalu engkau menggantungnya pada sebuah tiang, maka janganlah membiarkan mayatnya pada tiang itu sepanjang malam. Tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga, sebab orang yang digantung adalah terkutuk bagi Elohim. Janganlah menajiskan tanah yang diberikan Yahwe Elohimmu kepadamu sebagai milik pusakamu.